harapan. Saya nggak cerita harapan. Harapan mereka masing-masing itu pada iman masing-masing. Tapi kalau saya boleh cerita, akhir zaman sudah dekat. Hanya itu aja. Kenapa saya berani cerita? Karena saya insya Allah tahu akhir zaman itu sudah dekat. Kalau nggak kembali ke jalan Allah, silahkan nanti akan menyesal. Jadi saya bilang akhir zaman itu sudah dekat. Makanya sudah sewaktunya kita kembali ke jalan Allah. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Karena nanti akhir zaman itu semua sudah gelap. Saya titip pesan, mau makan di mana? Hanya itu aja. Akhir zaman, karena mereka sendiri sudah tahu. Jadi mereka, raja-raja yang moksa itu bersatu di Sunantara. Ada Budawaka, ada Brahmakandi, ada Prabu Siliwangi, ada Ratu Sima, ada Brawijaya, ada Gajah Mada juga ada. Oh, ada yang dari Sumatera juga ada, cewek siapa itu, lupa saya. Tapi itu cuma di Indonesia? Di Indonesia adanya. Oke. Di Indonesia. Kenapa di Indonesia seperti itu? Wallahu alam, nggak tahu saya. Kali nggak tahu saya. Yaudah. Saya nggak tahu, memang benar. Cuma ya saya dengar, memang mereka sudah mempersiapkan diri untuk, kata mereka untuk perang katanya. Sebenarnya Abu Dajjal itu kan seperti begini. Jadi kalau manusia kesurupan jin, ya. Manusia kemudian disurupin oleh jin. Jin ini sendiri susah sekali dikeluarkan. Susah, saya bilang dikeluarkan loh ya. Bukan ditenangkan. Kalau ditenangkan, hampir teman-teman yang lain itu bisa ditenangkan, tapi dikeluarkan belum tentu bisa. Ya. Nah, seperti manusia dan jin ini, Dajjal, anak buah Dajjal itu beda lagi. Ini manusia, ini jin, jin nih. Anak buahnya Dajjal itu menguasai jin. Wah, begitu? Iya, insya Allah seperti itu. Jadi ibaratnya anak buah Dajjal atau Dajjal itu kelasnya menurut saya itu di atas jin, jadi tidak bisa sembarangan. Jadi dia kelasnya adalah levelnya udah setan yang masih bisa dilihat oleh manusia, setan yang masih diizinkan oleh Allah Ta'ala terlihat oleh manusia, terlihat oleh manusia atau manusia tertentu yang diizinkan melihat. Itu begitu. Ciri-cirinya apa Ustaz? Ketika memang orang itu kesurupan Dajjal atau dimasuki oleh anak buah Dajjal gitu, itu ciri-cirinya ada perbedaan sama Kalau ngomong, kalau orang tidak pernah kesurupan pun bisa ada ciri-ciri, yaitu dia kekeh dengan keyakinannya dia, yakin dengan hebatnya ilmunya dia. Ilmu apa? Ilmu umpamanya ilmu duniawinya dia yakin. Nah itu sudah biasanya ada Dajjal, walaupun dia nggak kesurupan. Nah ini dia orang itu nggak tahu kalau dia hobinya membanggakan hartanya itu. Dajjal itu sudah ada, cuma dia tidak pernah terlihat. Nah orang-orang yang sudah ada Dajjal di situ, ya orang yang sudah ada Dajjal di situ, besok yang sebentar lagi itu insya Allah ini akhir zaman. Kalau pada waktu duha nanti orang tidak bisa makan, orang yang membanggakan hartanya, pekerjaannya dan sebagainya ini kelaparan. Dia kelaparan. Kalau Dajjal yang masih datang karena ini sudah ada anak buahnya, dia langsung tunduk. Dia langsung tunduk seperti orang yang terhipnotis, seperti orang bermain-main hipnoterapi, hipno itu yang katanya bisa digini, nah itu sama tunduk dia. Berarti cara melihat itu maksudnya ketika nanti Dajjal yang tua itu muncul, ya, kemudian ada orang-orang yang sudah ada Dajjalnya, sudah. Berarti itu udah pastikan ada anak buah Dajjal di dalam. Ini sudah pasti. Dan anak buah Dajjal itu paling suka di orang-orang Muslim. Iya ya. Karena dia nanti akan mengkafirkan orang-orang Muslim tugasnya. Iya. Dan Indonesia ini salah satu penduduk dengan negara Muslim terbanyak, Ustaz ya. Terbanyak dan tidak enggak, pokoknya banyak aja kalau orang-orang Muslim di Indonesia itu. Iya. Indonesia ya saya cerita. Itu ya banyak yang nanti ya seperti itu. Karena memang apa namanya? Dikasih pengajian yang baik, kadang menolak karena merasa benar. Dikasih ini nolak. Itu yang menjadikan anak buah Dajjal itu masuk. Dia memang belum bereaksi. Dajjal itu masuk dari yang salah satunya adalah 4 perkara. Satu perkara ini memang jarang saya sebutkan. Ini ada Dajjal, nggak usah takut.
mudah-mudahan ini hidayah ya, Mas Yosef ya. Dajjal itu masuk salah satunya kalau kita melakukan perbuatan syirik. Yang kedua musyrik. Yang ketiga adalah berani dengan orang tua. Nah, paham? Berani orang tua itu berarti melawan dengan kata-kata boleh, jengkel itu berani dengan orang tua. Dan jengkel ini terus menerus. Yang keempat adalah fasik. Fasik itu membanggakan duniawi ya. Yang berikutnya yang kelima ini jarang saya sebutkan, yaitu putus asa. Mbak siapa Leni tadi? Leni ya. Mbak Leni, sebelum mendengar bisikan itu umur Mbak Leni berapa? Sebelum dengar bisikan. Waktu mendengar bisikan pertama kali umur Mbak Leni berapa? Enggak tahu ya, 3 Berapa tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Sekarang usia Bu Leni berapa? 30. 30 berarti dari 30. Oke, Mbak Leni jawab dengan senyuman ya. Kalau betul jawab dengan senyuman, mau? Iya, senyum gitu aja. Mbak Leni dulu itu kalau lihat temennya beribadah sering ngecek enggak sih? Jujur. Enggak. Di sini enggak Sering ngecek. dengar bisikannya sekarang ini. Enggak. Setelah saya kemasukan. Sebelum dengar bisikan itu, kalau ada temennya baca Quran, ngapain kamu baca Quran? Bapaknya seperti itu. Walaupun dalam hati. Walaupun enggak sih, ini bisa aja bercanda maunya. Kemudian kalau ada anak yang rajin, ngapain itu rajin ke ini, ke ustadz atau ke kiai gitu, atau ngaji ke masjid? Enggak Pak Ustad. Enggak. Beneran? Benar. Karena biasanya kata-kata yang keluar bahwa ngapain kamu sholat, ngapain ini biasanya dulu orangnya itu biasanya seperti itu. Berbalik gitu istilahnya. Berbalik sekarang. Kalau enggak, ibunya dulunya belum bisa sholat atau orang tuanya belum bisa sholat, Mbak Leni sudah sholat, nah biasanya ada di sini. Dulu ya apa namanya ya, orang tua belum sholat kan kadang-kadang udah tua kok nggak sholat gitu loh maksudnya. Pernah gitu nggak? Ya sampai sekarang mama belum sholat. Ya kan bener, sudah jelas kan? Sudah jelas. Kalau disuruh sholat susah. Nah, ya, sudah jelas kan? Itulah yang namanya Dajjal itu sudah masuk dalam tubuh Mbak Leni. Ketika merasa ilmunya tinggi itu seperti itu. Sama seperti orang-orang yang belajar fitnah itu tadi. Dia merasa ilmunya tinggi, tunggu aja nanti. Gitu. Oke. Makanya saya sudah hafal, biasanya dibalikin sama Allah. Ini Allah mengizinkan. Makanya seseorang yang agamanya tinggi, nggak boleh kita mengecek orang lain, nggak boleh. Mengecek itu maksudnya ini kasarnya mengecek. Sebenarnya kan kayak tadi saya bilang, Mbak Leni pernah ini? Enggak katanya. Insya Allah saya nggak bisa ditipu. Makanya saya bilang, Mbak, kalau orang tuanya belum bisa sholat tahun ini, ngomong nggak? Udah tua kok nggak sholat. Iya barusan lah kan ngomong. Kamu anak gua Dajjal ya? Iya. Kemarin dia datang ke kamu. Anak buah kamu yang mengusir anak buah saya. Istighfar ibu lebih kuat. Sebentar lagi tuanku akan datang. Siap-siap kalian akan dibawa tuanku. Saya ngomong boleh? Pak Ustadz ngajak maju, berani nggak? Berani. Maju dong. Kamu menghalang kami untuk masuk dunia ini. Kamu untuk apa? Untuk apa? Hah? Iya. Sebentar lagi memang akhir zaman akan datang. Dan memang Dajjal akan turun. Sebentar lagi tuanku datang. Tuanmu pesan apa ke kamu? Apa yang mau disampaikan ke kamu? Jangan
akan mengajak umat manusia ke dalam neraka jahanam. Itu yang dimau tuanku. Terus aku jadi apa? Jadi perkedel. Kedel. Kenapa kamu bilang Ustadz saya penghalang kalian? Karena karena dia. Saya apa laku? Saya apa? Kenapa saya penghalang Dajjal? Kenapa? Di belakang kamu. Siapa? Kamu Dajjal, kamu gak akan takut sama jin kan? Iya. Di belakang saya emang ada siapa? Alhamdulillah. Kembali bahwa ini beberapa titik bereaksi tidak ada hubungannya dengan Mbak Irma ya. Kalau dia tadi Dajjalnya pakai syarat Ya itu tanda mata satu mata ya. satu ini Dajjal. Makanya kalau ingin tahu dia memanggil temannya, saya sudah tahu pasti sebentar lagi kesurupan. Kalau kesurupan berarti di dalam tubuh yang kesurupan itu ada Dajjalnya. Rata-rata seperti itu. Makanya saya Manggil biarkan. temannya gimana, Sat? Dia tadi memanggil temannya yang ada sekitar sini, Berarti yang bereaksi tadi itu temannya. Makanya ibu-ibu jangan berpikir Dajjal tidak ada di dalam tubuh. Selama kesombongan masih ada, selama berani sama orang tua, selama musyrik, sering ke orang pintar, sering ke dukun. Kalau ibu pernah ke dukun, berarti ada Dajjal. Oke. Jadi kan saya pernah bertanya mengenai ini. Iya. Bereaksi bisa karena itu dengan masing-masing kondisinya. Iya. Tapi untuk kondisi seperti ini beda. karena anak buah Dajjal itu memang sudah banyak di tubuh orang. Ada komunikasi tanda kutip antara satu dan yang lain. Dia panggil tangan pakai begini tadi udah. Dia memanggil temennya. Nah yang paling gampang kena ada beberapa orang. Nah ibu di sini sebenarnya belum bereaksi. Siapa yang sering ke dukun saya di sini udah tahu. Cuma saya nggak mau ngomong. Oke. Ya kan Bu? Kondisi yang di sebelah sana Ustaz membicarakan tentang bunuh-bunuh dan bunuh. Nah iya itu sama. Betul. Tapi yang di belakang sih hanya sampai jerit-jerit saja. Tapi bisa itu berarti di dalamnya bisa ya? di dalamnya. Dan ini bereaksi yang doa Ustaz panjatkan tuh tidak hanya untuk Mbak Irma saja tapi dia Dajjal itu dia mau menceritakan bahwa teman-temannya ada. Teman-temannya sudah ada. Jadi jangan bermain-main bahwa Dajjal itu jauh, enggak. Dajjal itu ada dekat dengan kita. Makanya dalam hadis diceritakan bahwa seorang yang dia itu kelihatannya itu ibadahnya kuat atau seorang yang ibadahnya kuat, jangan deketi Dajjal. Tahu Pasti ikut ya mungkin. ngikut menurut. Pokoknya menghindar sebisa mungkin. Menghindarlah. Karena memang anak buahnya Dajjal itu bisa aja di dalam tubuh orang itu. Ini perumpamaan gini, jangan mendekati ini bisa diumpamakan nggak jangan mendekati manusia atau mendekati sesuatu yang mungkin barangkali orang ini ada Dajjalnya jangan diikuti gitu nggak sih Ustaz? Sebenarnya dari hadis itu kalau saya melihat bahwa orang itu yang ibadahnya kelihatan tinggi itu dia merasa mampu. Berarti kan sehari-hari dia punya kesombongan. Oh gitu. Lah kalau udah sehari-hari punya kesombongan, masuklah anak buah Dajjal. Makanya diceritakan pasti kamu takluk. Kenapa? Dajjal udah tahu itu anak buahnya di situ. Tinggal sujud kamu selesai. Dajjal itu sebenarnya Dajjal itu masuk kalau kita itu ingkar dengan satu ayat itu Dajjal bisa. Poinnya itu sebenarnya ya. Poinnya. Oke, siap. Ini bahaya sebenarnya ya. Karena kalau teman-teman di apa ya istilahnya di ilmu otak istilahnya ya, psikolog atau psikiater itu ya ini dikatakan berhalusinasi, tapi kalau saya tetap ini enggak halusinasi, tetap ini ada sesuatu yang kayak orang ngobrol. Ada halusinasi itu kan orang menurut dia begini. Kalau ini kan sadar, bukan
kenceng. Tahu kenceng nggak sih? Kencang apa tuh? Kenceng itu gila maksudnya. Oh. Nah kalau orang gila normal lah begitu ya. Tapi orang gila itu sebenarnya disetir, otaknya disetir oleh makhluk-makhluk tertentu. Tapi ini enggak dong. Enggak lah, ya insya Allah. Masih Tapi muda. berarti siapa yang berbicara itu? Nah itu saya belum pernah kenalan sama itu. Serius Ustaz? Serius deh, saya juga serius. Nah sekarang saya tanya, ini hanya ilmu aja ya, kita bermain otak aja. Sebenarnya kalau dia ngajak debat dari sisi politik, karena kuliahnya di politik, kemudian kalau dari sisi agama sama dia ngajak debat, dan bahkan putar balikkan seperti itu. Nah ini biasanya makhluk ini masuk biasanya kalau waktu itu Mas Agi itu merasa mampu dia belajar, merasa pintar, merasa pandai, itu makhluk ini akan masuk. Jadi kalau udah merasa kuat, saya mampu, saya pandai, saya pintar, walaupun diem, makhluk itu masuk. Jadi selain kita merasa putus asa, Ya. sebaliknya kita merasa hebat pun makhluk itu masuk. Masuk, karena Ustaz, makhluk ini yang Ustaz pernah sebutkan di sini juga kah? iya, karena itu nggak mungkin kalau itu bukan makhluk itu. Karena Makhluk. sudah mulai merasa pintar, dia sudah mulai menuhankan otak Mas Aginya. Itu nggak sadar. Makhluk akhir zaman kah? Iya, Dajjal. Bahwa ini memang tanda-tanda akhir zaman. Dan salah satu hal memang beberapa kali kita menangani penonton, ya ibu-ibu kali barangkali setiap pagi nonton. Itu yang saya belum pernah tahu, yang kemarin-kemarin itu di acara di acara siraman kalbu ini itu mengalami. Yaitu salah satunya adalah para dajjal. Jadi dajjal-dajjal itu menguasai orang, di mana ini nggak akan bisa, yang saya tahu ini nggak akan bisa dikeluarkan oleh orang-orang biasa. Dajjal itu. Jadi Dajjal penanda akhir zaman. Dan Itu sekarang penanda. sudah mulai hadir. Sudah mulai Dajjalnya atau baru anak buahnya? Ini anak buahnya. Saya anggap ini Dajjal semua, tapi ini anak buahnya. Karena memang saya sudah ada beberapa WA yang masuk ke saya, atau cerita yang masuk ke saya, itu ada orang yang kesurupan itu selalu bilang, aku Tuhanmu, itu selalu bilang begitu. Kemarin juga di sini ada kan yang ngomong seperti itu? Ya, memang betul. Mas Irfan tahu kan ya? Iya, iya. Nah, itulah kalau udah tanda seperti ada jin berani bilang. Kalau jin sendiri nggak berani bilang, aku Tuhanmu, nggak akan berani jin. Tapi yang berani bilang itu adalah Dajjal. Karena dia merasa dialah Tuhan nantinya. Ustaz, kalau yang di sini kan tidak bisa dilihat secara langsung. Iya. Dajjal sesungguhnya nanti itu apakah bentuknya terlihat oleh semua orang? Iya. Atau hanya dirasakan saja efeknya? Insya Seperti Allah. kejahatan-kejahatan makin banyak, Iya. penjarahan. Iya. Sebenarnya Dajjal itu sendiri oleh Allah Ta'ala diciptakan dalam bentuk manusia nanti, insya Allah seperti itu. Yang saya amati dari hadis itu gitu. Kemudian salah satu hal, dia akan memang bentuk manusia, Dengan mata satu itu benar? Kalau mata satunya Allahu alam ya, tapi manusianya jelas. Mata satu itu nanti kayaknya kalau sudah kita itu bertatapan langsung, karena kita tidak tahu persis. Tetapi yang saya amati dari penonton yang kemarin di sini, beberapa kasus di sini, kalau umpamanya ada jin ilmu, itu ketahuan saya ilmu itu, ini jin ilmu itu tahu. Tapi yang namanya Dajjal itu ya, kalau ibu saya ceritain atau pemirsa di rumah saya ceritain, Dajjal itu gimana? Yang saya lihat itu di ilmu itu kan jin ya. Ya, ya. Biasanya yang saya amati manusia itu ketempelan jin, kesurupan. Itu ya? Ya, ya. Nah, yang saya amati dari Dajjal itu lucu. Jadi jin yang di dalam tubuh manusia, entah itu ilmu, itu ditempelin Dajjal. Jadi ada manusia, ada jin ilmu, Tempelin Dajjal. dan Dajjal menguasai. Dan Dajjal menguasai jin tersebut. Bentuknya seperti apa kalau Dajjal yang ada di sana? Yang Dajjal yang saya diizinkan oleh Allah Ta'ala terlihat itu kayak mata aja satu gitu. Jadi mata satu, dia tangannya kayak ada tangan tuh banyak dia. Jadi jin itu dikuasai kayak seperti tangan-tangannya dia. Ya, segala puji dan keagungan itu hanya milik Allah. Saya hanya menjalankan tugas saja. Apa yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala sudah saya kasih aja untuk meluruskan tauhid aja. Untuk meluruskan tauhid itu ya, yang salah ya dibenar-benarkan. Kalau mau alhamdulillah, nggak mau ya alhamdulillah juga, karena mereka sendiri nanti yang akan membawanya nanti di akhirat ya. Saya hanya meluruskan aja.